Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Guru Ati dalam pembelajaran tematik. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tematik tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku pada pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sedangkan tujuan pada pembelajaran saat ini adalah sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Nah, anak-anak, ayo kita membaca teks yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar pembicaraan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Nah, selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi tanggung jawab dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca teks bacaan tentang Dokter Rana. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut.
Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Nah, yang terakhir, hal-hal baik apa yang bisa aku contoh dari Dokter Rana? Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Dokter Rana. Kita dapat belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang itu setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab. Tindakan Dadu menyakiti perasaan Dadu. Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Tulislah ide-idemu. Nah, ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Tidak hanya Dokter Rana yang mempunyai sikap baik, Paman Udin pun juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran saat ini bahwa menjadi pegawai apapun, kita harus tetap rendah hati, baik-baik, serta harus saling menghargai antar sesama manusia. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.